Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas S2 mata kuliah Statistika Komputasi Praktikum akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yaitu uji ANOVA 2 arah menggunakan bahasa pemrograman R. Kelompok 1 yang beranggotakan Gauss Tipki Alpandi dengan NIM akhir 09, yang kedua yaitu Iman Taka Juniarsa dengan NIM akhir 017, selanjutnya ada Salsabila Niken Haryadi dengan NIM akhir 046, dan saya sendiri Alma Kalisa Rahma dengan NIM akhir 058, serta Muhammad Haikal Ardiansyah dengan NIM akhir 093. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Latar belakang dari penelitian ini yaitu teknologi pada era revolusi industri 4.0 saat ini mengalami peningkatan yang begitu pesat. Revolusi industri 4.0 menjadi awal pada era di mana manusia dapat dengan mudah memanfaatkan teknologi dalam berbagai bidang seperti kesehatan, ekonomi, sosial, dan lainnya. Salah satu pemanfaatan teknologi yang sangat membantu dalam dunia pekerjaan adalah bahasa pemrograman. Salah satu jenis bahasa pemrograman yaitu R. R merupakan bahasa pemrograman yang robust atau kuat dalam analisis statistik menurut Hidayati tahun 2022. Oleh karena itu, R seringkali dijumpai dalam bidang analisis data. Berdasarkan hal tersebut, dilakukan suatu proses analisis statistik two-way analysis of variance atau ANOVA 2 arah dengan menggunakan bahasa pemrograman R dan pengujian dengan beberapa studi kasus. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Bagaimana proses pembuatan algoritma dan pemrograman uji ANOVA 2 arah dengan menggunakan bahasa pemrograman R. Yang kedua, bagaimana pengaplikasian hasil algoritma dan pemrograman uji ANOVA 2 arah terhadap studi kasus dengan menggunakan bahasa pemrograman R. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama yaitu menjelaskan proses pembuatan algoritma dan pemrograman uji ANOVA 2 arah dengan menggunakan bahasa pemrograman R. Yang kedua, mengaplikasikan hasil algoritma dan pemrograman uji ANOVA 2 arah terhadap studi kasus dengan menggunakan bahasa pemrograman R. Selanjutnya, ada manfaat penelitian yang pertama bagi penulis, yaitu menambah pemahaman terkait algoritma dan pemrograman uji ANOVA 2 arah dengan menggunakan bahasa pemrograman R. Selanjutnya, ada manfaat bagi masyarakat, yaitu memberikan wawasan dalam penerapan bahasa pemrograman R untuk uji ANOVA 2 arah pada beberapa contoh studi kasus dalam masalah sehari-hari. Selanjutnya, manfaat bagi peneliti selanjutnya, memberikan gambaran umum sintaks pemrograman R untuk uji ANOVA 2 arah. Selanjutnya, bab 2 akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, untuk bab 2 sendiri yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama adalah analisis variansi dua arah. Uji ANOVA 2 arah adalah metode yang digunakan untuk menguraikan keragaman total data menjadi komponen-komponen yang mengukur berbagai sumber keragaman yang dipengaruhi oleh dua faktor. Uji ini digunakan apabila penyebab keragaman yang terjadi tidak hanya dikarenakan oleh satu faktor, tetapi faktor lain yang mungkin menjadi penyebab keragaman respon. Faktor lain ini dapat berupa perlakuan lain yang sudah terkondisikan. Kemudian asumsi yang harus dipenuhi dalam uji ANOVA 2 arah menurut Triola adalah populasi yang diuji harus berdistribusi normal, varians atau ragam dan populasi yang diuji sama, dan sampel tidak berhubungan satu dengan yang lain. Kemudian ada uji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov. Uji normalitas metode Kolmogorov-Smirnov adalah metode pengujian statistik yang seringkali digunakan dalam menguji normalitas data ataupun residual data. Asumsi normalitas dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov terhadap taraf nyata sebesar alfa. Meskipun uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dikatakan cukup sederhana, namun kelemahannya apabila kesimpulan memberikan hasil yang tidak normal, maka tidak dapat menentukan transformasi yang digunakan untuk menormalisasi data. Dan di samping adalah contoh hipotesis dari uji Kolmogorov-Smirnov. Yang kemudian adalah bahasa pemrograman R. R adalah
R adalah bahasa pemrograman open source yang berkembang cukup pesat di dunia dan sering digunakan untuk menganalisis data sesuai kasus dalam kehidupan nyata. Secara umum, R disebut sebagai program yang sangat cocok digunakan untuk statistika komputasi dan grafis. Kelebihan dari bahasa pemrograman R yaitu tidak berbayar, mudah dalam mengakses dan menggunakannya. Kemudian, tersedia banyak package yang dapat membantu analisis statistika, efektif dalam pengolahan data, serta data preprocessing dengan ukuran file yang tergolong kecil. Kemudian, fleksibel dan dapat dikembangkan atau dimodifikasi sesuai dengan keinginan pengguna. Lalu ada RG. Dalam bahasa pemrograman R, terdapat tampilan antarmuka yang disebut dengan RGUI atau Graphical User Interface, yang dapat dibuat lebih menarik dan memudahkan pengguna dalam menjalankan aplikasi. Selanjutnya ialah bab 3, metode penelitian. Yang pertama yaitu metode penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu metode penelitian eksperimen dan juga eksploratif. Metode eksploratif kami gunakan karena kita bertujuan untuk memetakan suatu objek secara relatif mendalam. Dalam hal ini, kita melakukan eksplorasi sintaks bahasa pemrograman R yang dapat digunakan untuk analisis variansi dua arah pada studi kasus tertentu. Kemudian eksperimen yang kami lakukan yaitu dengan melakukan banyak percobaan pada beberapa sintaks bahasa pemrograman R untuk uji kasus tersebut. Kemudian data dan sumber data yang kami gunakan berasal dari data sekunder yang kami himpun dari beberapa jurnal yang berasal dari internet. Yang pertama yaitu data aktivitas ekstrakurikuler, prestasi belajar, dan tingkat ekonomi keluarga siswa yang beroleh dari Jurnal Ilmu Pendidikan FKIP Universitas PGRI Palangkaraya yang ditulis oleh Kuku Wurdianto. Kemudian yang kedua yaitu data lamanya pemakaian pulpen yang dipengaruhi oleh jenis warna pulpen dan tipe tinta. Data tersebut diperoleh dari laporan tugas akhir statistika Universitas Negeri Malang yang diteliti oleh Yuli Astuti. Kemudian data studi kasus yang ketiga yaitu banyaknya hasil padi yang diduga dipengaruhi oleh jenis pupuk dan varietas padi yang diperoleh dari buku bahan ajar statistika Universitas Brawijaya karya Debrina Puspita Andriani. Kemudian yang ketiga yaitu ada kerangka penelitian, yang mana kerangka penelitian dalam makalah ini berbasis pada algoritma yang kami gunakan dalam program atau sintaks pemrograman yang kami gunakan. Yang pertama yaitu membuat jendela argui dengan memanggil package TCLTK, di mana kami di sini hanya menggunakan TCLTK, tidak menggunakan TCLTK2. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan menampilkan jendela halaman awal dengan judul program, identitas kelompok, penyusun, dosen pembimbing, instansi dengan ada klik tombol mulai untuk ke widget selanjutnya. Kemudian di menu selanjutnya yaitu ada uji ANOVA 2 arah. Lalu ada juga menu analisis, materi, dan panduan. Kemudian jika kita memilih submenu, jadi pada menu itu tadi akan terdapat beberapa submenu. Yang pertama, jika kita memilih submenu input data manual, yang pertama yaitu ada juga pilihan submenu lagi untuk pilihan uji normalitas, di mana kita di sini berbasis pada uji Kolmogorov-Smirnov, yang di sini nanti kita ketika memilih input data manual dengan uji normalitas, kita akan disuruh untuk memasukkan data berupa memasukkan kolom dan juga memasukkan baris. Kemudian akan muncul input data, lalu kita bisa mengisikan data secara manual. Selanjutnya, setelah kita mengklik tombol uji normalitas, maka akan muncul widget berupa hasil analisis yang memberikan hipotesis, daerah kritis, statistik uji, keputusan, dan kesimpulan yang telah kita hasilkan sebagai hasil analisis. Kemudian yang kedua yaitu pilihan untuk uji ANOVA 2 arah. Tombol uji ANOVA 2 arah akan muncul jendela dengan nama ANOVA 2 arah yang berisikan kolom untuk mengisi hipotesis dan tombol lanjut. Kemudian ketika kita mengklik tombol lanjut, maka akan ada slide button di mana kita bisa menggeser nilai alfa dari 0,05 hingga 1. Kemudian setelah memilih OK, kita akan masuk ke tampilan input data yang berisikan kolom dan juga mengisi baris dan banyaknya perulangan. Setelah klik masukkan data, selanjutnya akan muncul tabel dalam jumlah baris jumlah kolom, lalu kita bisa memasukkan data, lalu ketika kita mengklik analisis data, maka akan muncul widget berupa pengujian ANOVA 2 arah dengan menghasilkan ada hipotesis-hipotesisnya dengan daerah kritis, lalu muncul tabel ANOVA 2 arah. Lalu ketika kita menekan tombol keputusan dan kesimpulan, maka akan muncul keputusan dan kesimpulan dari hasil analisis yang telah kita input dan telah kita masukkan pada program sebelumnya.
Lalu jika kita memilih program input data SPSS, maka akan menampilkan beberapa jendela bernama input SPSS. Yang pertama, berisikan kolom input, faktor baris, faktor kolom, jumlah baris, jumlah kolom, banyaknya ulangan, kemudian slide button untuk menentukan alfa. Selanjutnya, lalu kita bisa mengklik, ada pilihan klik import SPSS, view data, uji normalitas, dan juga uji ANOVA 2 arah. Ketika kita mengklik import data, nanti akan muncul peringatan bahwa file yang harus diupload berupa file .sav atau file SPSS. Kemudian ketika kita mengklik file tersebut, nanti kita akan mengarahkan langsung ke menu sebelumnya. Lalu ketika kita mengklik view data, akan muncul data yang dihasilkan dari file yang telah kita pilih sebelumnya. Lalu ketika kita mengklik uji normalitas, akan memunculkan jendela dengan uji normalitas berdasarkan hasil analisis uji normalitas seperti p-value, nilai Kolmogorov-Smirnov, Mean, STD, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ketika kita mengklik tombol uji ANOVA 2 arah, maka akan muncul nama-nama jendela dengan nama ANOVA 2 arah yang berisikan kolom hipotesis, dan ketika kita mengklik lanjut, kita akan muncul hasil tabel ANOVA 2 arah, lalu ketika klik keputusan dan kesimpulan, maka akan menghasilkan analisis yang telah kita dapatkan. Kemudian jika kita memilih import data Excel, maka akan menampilkan jendela bernama input Excel, dan juga yang berisikan kolom input faktor baris, faktor kolom, jumlah baris, jumlah kolom, yang sama hampir mirip dengan cara atau alur berpikir seperti import data SPSS. Selanjutnya, ketika kita mengklik tombol import data, maka kita akan mengarahkan kepada file explorer untuk kita memilih file dengan berbentuk XLX atau XSLX atau file Excel. Kemudian setelah kita klik open, kita bisa melihat datanya, data yang telah kita import, lalu kita bisa menguji normalitas, dan juga kita dapat menguji ANOVA 2 arah. Selanjutnya, kemudian setelah kita mengklik uji ANOVA 2 arah, maka akan muncul keputusan dan kesimpulan serta tabel ANOVA 2 arah yang telah dilakukan berdasarkan data yang telah kita pilih sebelumnya. Lalu selanjutnya bab 4, hasil dan pembahasan. Studi kasus yang pertama, di sini kami mendapatkan soal, suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah tingkat aktivitas ekstrakurikuler berpengaruh terhadap prestasi belajar, apakah tingkat ekonomi berpengaruh pada prestasi siswa, dan apakah ada interaksi antara tingkat ekonomi dengan kegiatan ekstrakurikuler. Data tertera pada layar. Berdasarkan data tersebut, dengan menggunakan taraf nyata 0,05% atau 5%, tentukan apakah terdapat pengaruh antara yang pertama, tingkat aktivitas ekstrakurikuler terhadap prestasi belajar, lalu yang kedua, tingkat ekonomi terhadap prestasi siswa, dan yang ketiga, interaksi antara tingkat ekonomi dengan ekstrakurikuler. Lalu setelah kami melakukan uji normalitas dengan bahasa pemrograman R, kami mendapatkan nilai p-value sebesar 0,549 sehingga bisa diambil keputusan berupa terima H0 dan kesimpulannya data tersebut residualnya berdistribusi normal. Lalu kami juga mendapatkan output uji ANOVA 2 arah dengan menggunakan bahasa program R yang tertera pada layar. Sesuai dengan output tersebut, bisa diambil keputusan untuk faktor 1 atau baris, yaitu H0 ditolak karena F hitung memenuhi daerah kritis, sehingga bisa diambil kesimpulan ada pengaruh antara tingkat aktivitas ekstrakurikuler terhadap prestasi belajar. Lalu untuk faktor 2 atau kolom, bisa diambil keputusan berupa H0 diterima karena F hitung di luar daerah kritis, dan bisa diambil kesimpulan tidak ada pengaruh antara tingkat ekonomi keluarga terhadap prestasi belajar. Lalu untuk interaksi bisa diambil keputusan H0 diterima karena F hitung di luar daerah kritis, dan bisa diambil kesimpulan berupa tidak ada interaksi antara tingkat ekonomi keluarga terhadap tingkat aktivitas ekstrakurikuler. Next. Lalu kami juga mendapatkan studi kasus 2
Sekelompok peneliti ingin mengamati lamanya pemakaian pulpen. Mereka memperkirakan ada dua faktor yang sangat berpengaruh, yaitu jenis mata pulpen dan tipe tinta. Pada pengamatan ini terdapat 4 jenis mata pulpen dan 3 tipe tinta pulpen. Pengamatan ini menggunakan 4 pulpen pada masing-masing kombinasi level. Soal data tertera pada layar. Lalu berdasarkan data tersebut dengan menggunakan taraf nyata 0,5 atau 5%, tentukan apakah terdapat pengaruh antara yang pertama, tipe tinta terhadap lamanya pemakaian pulpen. Lalu yang kedua, jenis mata pulpen terhadap lamanya pemakaian pulpen. Dan yang ketiga, interaksi antara tipe tinta dengan jenis mata pulpen. Lalu setelah kita menguji normalitas dengan bahasa pemrograman R, kami mendapatkan p-value sebesar 0,188, sehingga bisa diambil keputusan berupa terima H0 dan kesimpulannya adalah data residu berdistribusi normal. Setelah melakukan uji ANOVA 2 arah menggunakan bahasa pemrograman R, didapatkan output seperti pada layar. Berdasarkan output tersebut, bisa diambil keputusan dan kesimpulan berupa untuk faktor 1 atau baris, keputusannya adalah H0 diterima karena F hitung di luar daerah kritis, sehingga bisa diambil kesimpulan tidak ada pengaruh tipe tinta terhadap lamanya pemakaian pulpen. Lalu untuk faktor 2 atau kolom, keputusannya adalah H0 ditolak karena F hitung memenuhi daerah kritis, sehingga bisa diambil kesimpulan berupa sekurang-kurangnya terdapat satu pengaruh jenis mata pulpen terhadap lamanya pemakaian pulpen. Lalu untuk interaksi, keputusannya H0 diterima karena F hitung di luar daerah kritis, sehingga bisa diambil kesimpulan berupa tidak ada pengaruh interaksi tipe tinta dengan jenis mata pulpen. Lalu untuk studi kasus 3 adalah 4 varietas padi hendak dibandingkan hasilnya dalam kilogram dengan memberikan pupuk. Percobaan dilakukan dengan menggunakan 8 petak dengan seragam, masing-masing di 4 lokasi yang berbeda. Di setiap lokasi dicobakan pada 2 petak yang ditentukan secara acak. Data di samping merupakan hasil dalam kilogram per petak. Berdasarkan data tersebut dengan menggunakan taraf nyata 0,5 atau 5%, tentukan apakah terdapat pengaruh antara yang pertama, rata-rata hasil padi dengan menggunakan ketiga jenis pupuk, lalu yang kedua, rata-rata hasil padi dengan menggunakan 4 varietas padi, lalu yang ketiga, interaksi antara jenis pupuk yang diberikan dengan varietas padi yang digunakan. Setelah kami menguji normalitas dengan bahasa pemrograman R, kami mendapatkan p-value sebesar 0,779, sehingga bisa diambil keputusan terima H0 dan kesimpulannya data residu berdistribusi normal. Lalu kami juga mendapatkan output uji ANOVA 2 arah dengan bahasa pemrograman R yang tertera pada layar. Berdasarkan output tersebut, bisa diambil keputusan dan kesimpulan berupa untuk faktor 1 atau baris, keputusannya adalah H0 ditolak karena F hitung memenuhi daerah kritis, sehingga bisa diambil kesimpulan berupa ada perbedaan hasil rata-rata untuk pemberian ketiga jenis pupuk. Lalu untuk faktor 2 atau kolom, keputusannya adalah H0 diterima karena F hitung berada di luar daerah kritis, dan bisa diambil kesimpulan berupa tidak ada perbedaan hasil rata-rata untuk pemberian ketiga jenis pupuk. Lalu yang ketiga, untuk interaksi, keputusannya adalah H0 ditolak karena F hitung memenuhi daerah kritis, sehingga bisa diambil kesimpulan berupa ada interaksi antara jenis pupuk yang diberikan dengan varietas padi yang digunakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah bab 5, yaitu penutup. Jadi next. Kesimpulan. Di sini kesimpulan yang pertama adalah proses pembuatan algoritma dan pemrograman untuk uji ANOVA 2 arah menggunakan R terbilang cukup rumit dikarenakan menggunakan sintaks manual dengan jumlah baris yang banyak, yaitu sebanyak 1597 baris. Meski begitu, bahasa pemrograman R sangat fleksibel dalam membuat tampilan dan hasil analisis sesuai dengan yang diinginkan. Next. Lalu kesimpulan yang kedua, pengaplikasian program uji ANOVA 2 arah dalam 3 studi kasus menunjukkan hasil yang sesuai dengan perhitungan secara manual dan juga Minitab. Selain itu, hasil program menunjukkan hasil analisis yang lebih detail dibandingkan dengan bahasa pemrograman Minitab, sehingga dapat dikatakan bahwa
Program yang telah dibuat dapat diaplikasikan dengan berbagai jenis studi kasus yang relevan dengan materi uji ANOVA 2 arah. Selanjutnya, ada pun saran dalam program uji ANOVA 2 arah yang telah dibuat ini, yaitu peneliti selanjutnya dapat mempermudah pengguna dalam melakukan uji analisis variansi dengan menambahkan uji ANOVA 1 arah. Selain itu, peneliti juga dapat menggunakan library atau tampilan widgets dengan jenis lain yang lebih terbaru, supaya tampilan program menjadi lebih modern. Boleh di next. Nah, berikut ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kami. Jika ada salah kata atau ada salah materi, mohon dimaafkan. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.